Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zion Hardiawan, kelas 8F, nomor absen 33. Sebab turun Quran Surat Al-Lail. Surat Al-Lail atau bahasa Arab Al-Lail, artinya malam, adalah surat ke-92 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 21 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-A'la. Surat ini dinamai Al-Lail atau malam. Diambil dari perkataan Al-Lail yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ada beberapa riwayat yang memberitakan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Lail. Di antaranya dari Ibnu Hakim, Al-Hakim, dan Al-Bazar. Dalam riwayat itu Ibnu Hatim dikatakan bahwa surat Al-Lail turun berkenaan pemilik pohon kurma yang bakhil. Diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Tiap kali berbuah, ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Namun bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir, ia segera merampasnya. Bahkan yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu juga dipaksa dikeluarkannya. Kemudian orang fakir itu mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad yang berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Nabi kemudian bertemu dengan pemilik kurma dan bersabda, "Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si Anu, dan bagiamu sebagai gantinya pohon kurma di surga." Pemilik pohon kurma itu berkata, "Hanya sekian tawaran Tuan, aku mempunyai banyak pohon kurma dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya." Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pembicaraan itu didengar oleh seorang dermawan yang langsung datang kepada Nabi dan berkata, "Apakah tawaran Tuan itu berlaku juga bagiku jika pohon kurma itu telah menjadi milikku?" Nabi menjawab, "Iya." Orang itu kemudian menemui pemilik pohon kurma. Pemilik pohon kurma itu berkata, "Apakah engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjalar ke rumah tetanggaku, dan bahwa aku telah mencatat tawarannya. Akan tetapi buahnya sangat mengagumkan, padahal aku banyak mempunyai pohon kurma, dan tidak ada satupun pohon yang selebat itu." Orang dermawan itu berkata, "Apakah kau mau menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup." Dermawan itu berkata lagi, "Berapa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Aku inginkan 40 pohon kurma." Ia pun terdiam. Kemudian berkata lagi, "Engkau minta yang bukan-bukan. Baik, aku akan mengasihkan 40 pohon kurma kepadamu, dan aku minta saksi jika engkau benar mau menukarnya." Ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan akan aku serahkan kepada Tuan." Nabi Muhammad kemudian menemui fakir itu. "Ambillah pohon kurma itu untukmu dan keluargamu." Kemudian turun seluruh surat Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang yang bakhil dengan orang yang dermawan. Riwayat-riwayat lain menyebutkan bahwa sebagian besar isi surat Al-Lail turun berkenaan kedermawanan Abu Bakar yang memerdekakan hamba-hamba yang lemah. Sementara riwayat Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Urwah menyebutkan Abu Bakar telah memerdekakan 7 hamba-hamba yang disiksa majikannya karena beriman kepada Allah, sehingga turun ayat 17 hingga 21 surat ini berkenaan kedermawaannya. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa ayat 19 hingga 21 surat ini turun berkenaan dengan kedermawanan Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.